Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Dewi Sutomo. Nomor induk mahasiswa saya 616080620016. Saya berasal dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam dengan prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang terapi komplementer refleksologi ibu bersalin. Baiklah teman-teman, jadi di sini ada di poin 1 yaitu definisi atau pengertian. Nah, jadi refleksologi itu bersifat non-invasif dan farmakologikal. Nah, sebagai metode penghilang rasa nyeri atau rasa sakit di saat setelah lahiran maupun aktivitas lainnya. Nah, teknik ini juga dapat membuat perasaan nyaman dan menjadi sehat dalam refleksologi ini melalui pijatan dan penekanan di bawah kulit. Nah, maka enkepalin dan endorfin diskresikan sehingga mampu mengurangi kegelisahan dan rasa sakit pada saat persalinan. Kemudian ada poin yang kedua yaitu fungsi. Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adalah proses melahirkan akan meregangkan tubuh ibu, maka dilakukan refleksologi dan terutama bagian perut, punggung, dan panggul. Dengan pijatan lembut, selain meredakan beberapa titik nyeri dan melepaskan tegangan pada otot, maka pijatan tersebut dapat meningkatkan aliran darah ataupun oksigen ke dalam otot dan dapat meredakan nyeri atau pegal-pegal pada ibu yang sedang bersalin ataupun selesai bersalin. Yang kedua dari fungsi tersebut adalah yaitu gerakan meremas, terus mengusap, dan tekanan saat pijat dapat membantu mengencangkan bagian perut dan membantu pemulihan tubuh. Nah, yang ketiga itu ya membantu melepaskan hormon endorfin di otak merupakan pereda nyeri alami. Nah, yang keempat itu membantu melepaskan hormon oksitosin yang merangsang pengeluaran ASI dan memudahkan proses menyusui. Nah, pijatan pada payudara akan membantu juga membuka dan memudahkan proses menyusui. Dan kemudian ada yang kelima yaitu mempercepat pemulihan operasi sesar karena meningkatkan sirkulasi dan merangsang proses penyembuhan organ dalam. Nah, kemudian yang keenam, bila pijat menggunakan minyak berbahan dasar almond dapat membantu menyamarkan stretch mark yang ada di bagian bawah perut ataupun area-area yang gelap. Kemudian yang ketujuh yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan aliran limfe. Nah, yang kedelapan yaitu mengurangi kram otot. Nah, biasanya kan kram otot ini kalau orang yang saat yang selesai melahirkan tuh biasanya tuh badan tuh terasa pegel-pegel ataupun kram. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu membantu mengatasi stres setelah melahirkan. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu penggunaan. Nah, di sini penggunaan yang dimaksud yaitu adalah apa manfaat dari penggunaan terapi refleksologi ini. Nah, yaitu yang pertama mengurangi kegelisahan. Pada saat ingin bersalin tuh pasti ibu-ibu juga ibu-ibu itu kebanyakan gelisah untuk menanti si buah hati, perasaan tidak tenang, cemas. Nah, terus ada juga untuk mengobati kanker, kemudian melancarkan peredaran darah, meredakan rasa sakit kepala, kemudian ada melepaskan racun-racun yang ada pada tubuh kita ataupun tubuh-tubuh ibu yang sedang melahirkan, dan kemudian mempercepat untuk penyembuhan persalinan.
Kemudian poin yang keempat yaitu adalah indikasi. Nah, di sini ada indikasi merupakan kondisi tubuh yang dapat memberikan dampak yang baik ketika diberikan pemijatan, ketika dilakukannya refleksologi ini. Berikut ini adalah indikasi pijat refleksi kaki sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tubuh yang lelah. Terus yang kedua, ketidaknormalan tubuh yang menjadi karena pengaruh cuaca. Kemudian ada kerja yang berlebihan sehingga berakibatkan pada kekuatan otot dan nyeri sendi serta gangguan. Nah, yang keempat, terjadinya rasa nyeri yang diakibatkan pada saat persalinan. Yang kelima, kalian dapat gangguan rasa nyaman, nyeri punggung pada ibu hamil ataupun ingin partu. Poin yang kelima yaitu kontradiksi, yaitu di sini ada nyeri pada daerah yang akan dimasas, kemudian ada luka pada daerah yang akan dimasas, dan gangguan atau penyakit kulit. Nah, selanjutnya jangan melakukan pemijatan langsung pada daerah tumor. Kemudian jangan melakukan massage pada daerah yang mengalami ekimosis atau lebam. Kemudian hindari melakukan massage pada daerah yang mengalami inflamasi. Nah, yang ketujuh kemudian yaitu jangan melakukan massage pada daerah yang mengalami tromboflebitis. Nah, kemudian ada hati-hati saat melakukan massage pada daerah yang mengalami gangguan sensasi seperti penurunan sensasi maupun hiperanestesia. Nah, kemudian ada poin yaitu teknik atau caranya. Nah, di sini itu yang pertama tekniknya itu yaitu pijat dasar, kemudian ada pijat memutar. Nah, kemudian ada pijatan berlawanan, selanjutnya ada pijatan kepalan. Nah, mulailah dengan relaksasi, dan kemudian identifikasi keluhan tubuh. Nah, kemudian ada proses pemijatan. Di sini ada caranya, yaitu pelajari bagaimana cara pijat refleksi tersebut terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan refleksiologi ini tidak asal-asalan gitu. Jadi kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, bagaimana caranya, bagaimana tekniknya. Jadi kita tidak melakukan ataupun tidak melakukan kesalahan nantinya gitu. Kemudian carilah grafik refleksologi yang baik. Nah, jadi sebelum melakukan refleksologi ini kan ada titik-titik yang harus direfleksi, yaitu maka dari itu di sini disuruh carilah grafik refleksologi itu yang baik dan benar. Kemudian yaitu pelajari cara melakukan teknik Tomwalk. Kemudian ada mekanisme. Nah, di sini tuh mekanisme itu ada cara kerja refleksologi belum diketahui nih secara pasti. Namun ada beberapa teori yang setidaknya bisa mewakilinya. Nah, yang pertama itu teori yang paling populer. Refleksologi bekerja dengan mengirim pesan menenangkan ke sistem saraf pusat dengan perantara saraf perifer pada tangan maupun kaki. Nah, pesan ini lantas memerintahkan tubuh untuk mengurangi tingkat ketegangan sehingga memicu relaksasi dan melancarkannya aliran darah. Kemudian teori yang kedua yaitu menyatakan bahwa stimulasi yang dihasilkan dari sesi refleksologi ini akan merasakan tubuh untuk melepaskan endorfin dan monoamina, yaitu dua senyawa yang berfungsi mengontrol rasa sakit dan merangsang relaksasi. Kemudian yaitu adalah sedangkan teori yang ketiga itu disebut teori zona, yaitu menyatakan refleksologi bekerja dengan cara yang mirip dengan akupuntur. Nah, kemudian teori ini mengatakan bahwa tubuh dibagi menjadi 10 zona vertikal. Nah, dan bahwa setiap otot dan organ dalam tubuh dapat dirangsang dengan melakukannya tekanan pada pijatan tangan maupun kaki. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu tentang SOP foot massage. Yang pertama tuh ada pengertian, tujuannya, terus indikasi, kontra
indikasi, kemudian ada persiapan pasien, persiapan alat, dan cara bekerjanya. Nah, penjelasannya itu dari pengertiannya itu, masas kaki adalah sentuhan yang dilakukan pada kaki dengan sadar dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, penjelasan dari tujuannya itu yaitu yang pertama menimbulkan relaksasi yang dalam, kemudian memperbaiki sirkulasi darah pada otot sehingga mengurangi nyeri dan inflamasi. Yang ketiga itu memperbaiki secara langsung maupun tidak langsung fungsi setiap organ internal. Nah, yang keempat membantu memperbaiki mobilitas. Selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah. Nah, penjelasan dari indikasinya itu klien dengan hipertensi. Kemudian ada penjelasan dari kontraindikasi, yaitu klien yang menderita luka bakar hebat dan fraktur. Nah, penjelasan dari persiapan pasiennya itu yang dimaksud adalah menyediakan alat, memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya, kemudian mengukur tekanan darah penderita hipertensi ringan maupun sedang sebelum melakukan masas kaki dan dicatat dalam lembaran observasi. Nah, kemudian penjelasan dari persiapan alat yaitu adalah sphygmomanometer, kemudian ada stetoskop, kemudian ada minyak kelapa atau minyak zaitun, lembar observasi tekanan darah, kemudian ada handuk dan karpet berbusa. Nah, selanjutnya itu penjelasan dari cara bekerjanya, yaitu tahap pertama, masas kaki bagian depan, kemudian ambillah posisi menghadap ke kaki klien dengan kedua lutut berada di samping betisnya. Kemudian letakkan tangan kita sedikit di atas pergelangan kaki dengan jari-jari menuju ke atas dengan satu gerak tak putus. Luncurkan tangan ke atas pangkal paha dan kembali turun di sisi kaki mengikuti lekuk kaki. Kemudian yaitu ada tarik ibu jari dan buat bentuk V, posisi mulut naga. Nah, letakkan tangan di atas tulang garas di bagian bawah kaki, kemudian itu gunakan tangan secara bergantian untuk memijat perlahan hingga ke bawah lutut dengan tangan masih pada posisi V. Nah, kemudian lalu ulangi pijat ke atas bagian tempurung lutut. Nah, di situ ada beberapa yaitu cara bekerja dari penjelasan SOP tersebut. Baiklah teman-teman, cukup sekian video tentang terapi komplementer dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.